نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ودعاته ومن جهد في سبيل الله إلى يوم القيامة وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Di antara risalah besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah risalah tahrirul mar'ah, yaitu pembebasan terhadap kaum wanita. Orang-orang barat, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, mereka menuduh Islam sebagai agama misogini, agama yang anti perempuan. Hanya karena faktor pembagian waris, kaum wanita atau anak perempuan mendapatkan setengah kaum laki-laki, atau hanya karena faktor kaum laki-laki diizinkan untuk ta'addud atau poligami. Hanya karena itu mereka menuduh Islam sebagai agama anti perempuan. Benarkah tuduhan tersebut? Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lihat bahwasanya seorang wanita, apapun posisinya, baik dia sebagai ibu, baik dia sebagai istri, atau dia sebagai anak atau saudara kita yang perempuan, semuanya dimuliakan. Hal ini ditegaskan langsung di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, posisi perempuan sebagai ibu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Wahai Rasul, kepada siapakah kita mesti berbuat baik, berbuat albir, berbakti? Rasulullah menjawab, ummu, ibumu. Thumma man, lalu siapa lagi? Ummu, ibumu. Thumma man, lalu siapa lagi? Ummu, ibumu. 3 kali berturut-turut ibu. Barulah ketika ditanya yang keempat siapa lagi, barulah Nabi menjawab, abu, ayah. Kaum laki-laki, ayah udah sekali belakangan. Kalau sekali tapi duluan masih mending, sekali tapi belakangan. Sementara ibu kita sampai 3 kali berturut-turut di awal. Maka ini menunjukkan betapa luar biasa posisi kaum ibu di dalam syariat. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, datang seorang pemuda yang ingin ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada pemuda itu, "Alaka apakah engkau masih punya ibu?" Si pemuda itu menjawab, "Na'am, iya, ibu saya masih ada." Ternyata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan si pemuda ini untuk ikut jihad.
Dia berkata kepada pemuda itu, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kembalilah kamu, berbaktilah kepada dia, karena surga di bawah kedua telapak kakinya. Jamaah sekalian, hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, sanadnya memang dhaif dengan kalimat seperti itu. Tetapi dengan kalimat yang lain, dengan bunyi seperti yang tadi saya sebut, yang disebutkan dalam hadis Imam Nasa'i, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, berbaktilah kepadanya, maksudnya kepada ibu, karena surga di bawah kedua telapak kakinya. Hadis ini sahih seperti yang dikatakan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Maka jemaah sekalian, posisi sebagai ibu bagi seorang anak luar biasa. Maka mereka yang menuduh Islam anti perempuan, perhatikan hadis ini. Yang kedua, posisi perempuan sebagai istri. Dalam hadis sahih Imam At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih, sementara para peneliti yang lain mengatakan sahih. Apa bunyi hadisnya? Khairukum khairukum li ahli. Manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Maka jamaah, kita lihat diri kita. Kalau kita ingin termasuk sebagai laki-laki yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perilaku kita sudah baik atau belum kepada istri kita? Bagaimana tutur kata kita? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, baik berupa menafkahi, melindungi, menjaga dan seterusnya, ataukah justru membuat mereka berlinangan air mata gara-gara tingkah laku kita? Nah, Rasul mengatakan kalau kita ingin tahu kita terbaik atau tidak, Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli. Manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Rasul, yang terbaik kepada istriku. Ini yang kedua, posisi wanita sebagai istri. Adapun posisi wanita sebagai anak perempuan, buat bapak-bapak yang di rumah ada anak perempuan, baik satu orang, dua orang, apalagi lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad dengan sanad yang sahih pula, Rasul mengatakan, man kana lahu thalathu banat, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, wa akhwat atau 3 saudara perempuan, thumma anfaqa alaihinna, lalu dinafkahi dengan baik, wa ahsana ilaihinna, dan diurus dengan baik pula. Apa kata Nabi? Kunna lahu hijaban minan nar, maka hal itu menjadi sebab terjaganya si orang tua dari api neraka. Jamaah sekalian, kita lihat, kita punya anak 3 perempuan, diurus dengan baik, dididik, dinafkahi. Rasulullah menjamin orang tuanya terlindung dari api neraka. Lalu Rasul ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, wa in kana isnatan, wahai Rasul, kalau seandainya anak perempuannya cuma 2 gimana? Enggak sampai 3 anak perempuannya. Nabi menjawab, na'am, ya, anak perempuan 2 juga termasuk. Lalu perawi hadisnya mengatakan, wa in kana wahidah la yaqulu na'am. Seandainya ada yang nanya bagaimana kalau cuma 1 anak perempuannya, niscaya Rasul akan mengatakan iya. Artinya jamaah sekalian, mau anak perempuan kita di rumah hanya 1 atau 2 atau 3, apalagi lebih, lalu kita urus dengan baik, menurut hadis ini menjadi sebab kedua orang tuanya terhijab, tertutup, terlindungi dari api neraka. Nah, posisi apapun tadi, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sangat dimuliakan. Maka ini jawaban kita, sekaligus koreksi kita kepada orang-orang liberal, kepada mereka yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang yang modern, yang menuduh Islam agama anti perempuan. Dahulu di masa Arab Jahiliyah, kaum wanita tidak mendapatkan warisan. Islam datang, kaum wanita mendapatkan warisan. Baik posisi sebagai ibu, mereka dapat 1/6. Posisi sebagai istri, kalau anak masih ada, mereka dapat 1/8.
Posisi sebagai anak, kalau seandainya nggak ada anak laki, sementara orang tuanya masih ada, maka si anak ini akan mendapatkan sisa semuanya dari ibunya. Atau kalau ada saudara kandung laki-laki, si anak mendapatkan setengah dari saudaranya yang laki-laki. Kenapa kok perempuan dapat setengahnya kaum laki-laki? Pertama, karena memang tanggung jawab laki-laki lebih besar dunia akhirat. Kaum wanita kalau seandainya mereka dapat waris hanya setengah, itu setengah full buat mereka, karena mereka tidak dibebani buat ngurusin untuk menafkahi anak atau suaminya. Tidak, berbeda dengan kaum laki-laki. Walaupun kaum laki-laki dapat 2 kali lipat kaum perempuan, itu tidak full buat dirinya, tapi dia harus berkewajiban memberikan kepada anak istrinya. Maka wajar kalau kaum laki-laki dapat 2 kali lipat. Apalagi kalau perbandingannya dengan budaya masa lalu atau budaya hari ini pada agama lain, kaum wanita mendapatkan banyak lebih dari syariat ini. Inilah kaum wanita yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW dengan dibawanya Islam kepada umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, inna allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta hitani fil bahri wan namlata fi hujriha yusalluna mu'alimin nasi bil khair. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum saya akhiri dengan doa, ingin saya sampaikan sebuah hadis sebagai kesimpulan dari yang kita bahas pada khutbah yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, yushiku an tada'alaikum ayyukadzibani, hampir datang waktunya di antara kalian mendustakanku. Apa maksud mendustakanku dalam hadis ini? Para ulama menjelaskan, yaitu mendustakan ajaran Islam. Oleh karena itu kita bersyukur dengan para ulama kita, keberadaan mereka menjaga kita semua. Dijelaskan bagaimana ayat, dijelaskan bagaimana hadis di hadapan kita semua, untuk kembali merefresh, mengingatkan kita semua bahwa Islam yang dituduh oleh orang-orang luar tidak seperti yang mereka tuduhkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Mari kita tundukkan hati-hati kita bermunajat pada Allah di siang hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa zimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana
وجميع عبادتنا يا مجيب السائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون